nama saya Nurul Hidayah Apriliani, kelas PBA 5C di IAIN Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Apa sih yang dimaksud dengan diskusi kelompok? Yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah strategi yang memungkinkan siswa untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses yang memberi kesempatan mereka untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Menurut Mulyasa, dalam Suwarna tahun 2006 halaman 79, yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah salah satu atau suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka secara bebas maupun terbuka dengan tujuan untuk berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Nah, jadi yang dimaksud dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan juga dikembangkan, sehingga para guru juga memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang beranggotakan 3-9 orang, tetapi idealnya sih 5-9 orang. Nah, yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas dan juga terbuka. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Nah, yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan juga sistematis menuju suatu kesimpulan. Diskusi dalam kegiatan pembelajaran tidak jauh berbeda dengan karakteristik diskusi pada umumnya. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada pimpinan diskusi seperti guru atau salah seorang teman dari siswa dalam kelompok tersebut. Setiap siswa dalam anggota kelompok masing-masing bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk menyuarakan pendapat atau memberikan saran, sehingga menghasilkan kesimpulan bersama terhadap masalah yang didiskusikan. Membimbing kegiatan diskusi dalam pembelajaran merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru, karena melalui diskusi siswa didorong untuk belajar secara aktif, berinteraksi, mengemukakan pendapat, saling menghargai, dan berlatih bersikap positif. Melalui diskusi, peran guru yang dikesankan terlalu mendominasi pembicaraan dengan sendirinya akan hilang. Dengan diskusi, siswa dan guru sama-sama aktif. Bahkan melalui diskusi dapat memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang aktif. Dalam diskusi kelompok kecil, yang pertama, kelompok memiliki sumber yang lebih banyak daripada individu. Yang kedua, anggota kelompok sering diberi masukan dan motivasi dari anggota kelompok yang lain yang berusaha agar sumbangan pikiran bermanfaat untuk keberhasilan kelompok. Yang ketiga, kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, anggota kelompok memiliki ikatan yang kuat terhadap keputusan yang diambil dengan melalui keterlibatannya dalam diskusi. Yang kelima, partisipasi dalam diskusi akan meningkatkan saling pengertian antar individu dalam satu kelompok dan dengan dalam kelompok yang lain. Di samping itu juga diskusi kelompok kecil memiliki kelemahan atau keterbatasan. Yang pertama, diskusi memakan waktu, dan yang kedua, pemborosan waktu. Nah, selanjutnya manfaat dan tujuan dari diskusi kelompok kecil. Penggunaan kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran terbagi. Nah, selanjutnya tujuan dan juga manfaat diskusi kelompok kecil. Penggunaan kelompok kecil dalam kegiatan pembelajaran bertujuan agar siswa, pertama, berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman atas masalah yang penting. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dan juga berkomunikasi. Yang kelima, membina kerjasama yang sehat, kelompok yang kohesif dan bertanggung jawab. Nah, diskusi kelompok kecil bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan
kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan sikap saling membantu, dan juga meningkatkan pemahaman. Sedangkan menurut Dadang, tujuan dan manfaat dari kegiatan diskusi antara lain, yang pertama, memupuk sikap toleransi, yaitu setiap saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik, pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi selalu bekerja sama dalam kelompok diskusi siswa, belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar untuk memecahkan masalah. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi, akan mendorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri bagi siswa untuk mengajukan pendapat maupun solusi pemecahan. Nah, diskusi kelompok kecil ini juga sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman pendidikan bagi anak didik yang terlibat di dalamnya. Potensi yang terpengaruh atau yang berpengaruh terhadap partisipasi seperti saling memberikan informasi, dapat mengeksplorasi gagasan, meningkatkan pemahaman baru tentang hal-hal yang bermanfaat, dapat membantu menilai dan memecahkan masalah, mendorong pengembangan berpikir dan berkomunikasi secara efektif dalam kelompok